Diragukan main Oktober, Shin Tae-yong harap Miss Hillegas dan Eliano Reijenders bela Timnas Indonesia November. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meragukan Miss Hillegas dan Eliano Reijenders bisa main membela skuad Garuda pada Oktober tahun 2024 mendatang. Miss Hillegas dan Eliano Reijenders dipastikan tengah dalam proses naturalisasi. Kedua pemain keturunan Belanda Indonesia ini bahkan sebelumnya telah ikut bergabung dalam latihan Timnas Indonesia Sabtu, tanggal 7 September tahun 2024. Namun, dalam latihan tim Merah Putih di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024, keduanya dipastikan tak bergabung karena sudah kembali ke Belanda. Walaupun mereka tak ikut dalam latihan ini, tetapi nasib Miss Hillegas dan Eliano Reijenders menjadi pertanyaan besar. Apalagi keduanya telah memperkenalkan diri kepada para pemain Timnas Indonesia. Shin Tae-yong pun mengungkapkan soal nasib Miss Hillegas dan Eliano ini. Menurut pelatih asal Korea Selatan tersebut bahwa saat ini situasinya tak akan mudah. Pelatih berusia 53 tahun tersebut meragukan pemain FC Twente dan PEC Zwolle tersebut bisa membela tim Merah Putih pada Oktober mendatang. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan kembali berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini pada Oktober mendatang. Pada Oktober nanti Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan China untuk pertandingan ketiga dan keempat grup C. Namun, Miss dan Eliano diragukan bisa membela tim Merah Putih saat melawan dua tim tersebut. Hal ini karena proses naturalisasi yang dijalani tentu saja memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu, Shin Tae-yong meragukan kedua pemain ini bisa bermain pada Oktober nantinya. Kedua pemain mungkin tidak gampang bermain di Oktober, ujar Shin Tae-yong kepada awak media termasuk di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Namun, pada kesempatan ini, Shin pun berharap kedua pemain tersebut bisa membela Timnas Indonesia pada November mendatang. Dalam laga ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November mendatang. Shin pun berharap Miss dan Eliano bisa menambah kekuatan skuad Garuda nantinya. Tapi berharap November bisa main, tutur Shin Tae-yong. Sekedar informasi, proses naturalisasi Miss dan Eliano ini sudah sampai di Kemenpora dan akan segera diajukan ke DPR RI. Ia juga bahkan sudah pernah bermain di kualifikasi Liga Champions dan 9 pertandingan kualifikasi Conference League. Sementara itu, Eliano Reijenders merupakan adik dari pemain timnas Belanda, yakni Tijani Reijenders. Pemain yang saat ini membela PEC Zwolle di Eredivisie 2024/2025 tersebut mendapatkan kepercayaan jadi pemain utama di tim. Ia selalu tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit bersama timnya. Pesan FC Twente usai Miss Hillegas gabung Timnas Indonesia. Klub Eredivisie, FC Twente, memberikan pesan penting setelah Miss Hillegas memutuskan bergabung dengan Timnas Indonesia yang tengah tampil dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menjelang duel Indonesia vs Australia, Miss Hillegas membuat kejutan dengan pindah kewarganegaraan jadi warga negara Indonesia, WNI. Hillegas tidak sendiri menjadi, namun bersama Eliano Reijenders. Keputusan Hillegas menjadi WNI mengguncang media sosial. Media sosial klub Hillegas, FC Twente, ikut terkena imbas pujian dari netizen Indonesia.
Setelah mengunggah wawancara Miss Hilges terkait keputusan jadi WNI dan gabung Timnas Indonesia, FC2NT memberikan pesan pentingnya. Jaga Miss dengan baik, kami akan melakukannya juga, tulis FC2NT yang disertai dengan emoji hati. Pesan FC2NT itu mengundang reaksi dari warganet. Netizen Indonesia antusias memenuhi permintaan klub berjulukan The Tukers tersebut. Siap Min, makasih, ucap salah satu netizen. Tentu saja Bang, makasih ud support dia bela Indonesia, netizen lain menimpali. Saat ini Miss Hilges dan Eliano Reijenders masih dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Saat ini dokumen Hilges dan Reijenders dari PSSI sudah masuk ke Kemenpora. Nantinya Kemenpora akan melanjutkan proses ini ke Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, Sekretariat Negara, Setnek, BIN, Presiden, kemudian ke DPR RI. Kendati masih dalam proses, baik Miss Hilges dan Eliano Reijenders sudah ikut dalam perkenalan dan sesi latihan Timnas Indonesia yang tengah menjalani persiapan melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Bung Karno, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Media Arab Saudi, Timnas Indonesia mengejutkan. Arab Saudi hanya bisa bermain imbang 1-1 kontra Timnas Indonesia. Media di Arab Saudi menilai, skuad Garuda penuh kejutan dan jadi alarm buat The Green Falcons. Arab Saudi vs Indonesia berakhir imbang 1-1 dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Jumat, tanggal 6 September tahun 2024, dini hari WIB. Timnas Indonesia unggul duluan lewat Ragnar Oratmangun di menit ke-19. Arab Saudi menyamakan skor via Musaffah Al-Juwair saat injury time babak pertama. Tuan rumah sebenarnya tampil lebih mengancam, termasuk ada satu peluang dari titik putih alias tendangan penalti, tapi sepakan sang Algojo Salem Al-Dawsari bisa dipatahkan Maarten Paes. Salah satu media Arab Saudi, Arab News, mengulas laga tersebut. Judul artikelnya adalah, Arab Saudi ditahan imbang secara mengejutkan oleh Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Mereka menulis, The Green Falcons di atas kertas akan memenangi laga. Itu melihat, posisi di ranking FIFA yang mana Indonesia ada di peringkat ke-133 alias 77 peringkat di bawahnya Arab Saudi. Ini benar-benar kasus kehilangan 2 poin melawan tim dengan peringkat terendah di grup C, terutama karena penalti Salem Al-Dawsari berhasil digagalkan dengan 11 menit tersisa, tulisnya. Arab Saudi butuh waktu untuk bangkit dan tidak benar-benar mengancam sebelum tim tamu memimpin setelah 19 menit, tim Asia Tenggara itu tampak berbahaya saat melakukan serangan balik, sambungnya. Kejutan juga terjadi di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yakni Bahrain bisa mengalahkan Australia 1-0. Australia sejatinya diprediksi akan menang, apalagi main di kandangnya sendiri. Arab Saudi selanjutnya akan bertamu ke China pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024 mendatang. China baru dihantam Jepang 0-7. Tapi Arab Saudi diingatkan untuk tidak jemawa dulu. Arab Saudi juga perlu meningkatkan permainan. Masih ada 9 pertandingan lagi dan 2 posisi teratas yang membawa kualifikasi otomatis masih dalam jangkauan. Tetapi awalnya seharusnya lebih baik. Di sisi lain, pada hari yang gila di Asia, keadaan bisa saja lebih buruk, tutup Arab News. Pengamat Vietnam, kekuatan Indonesia jauh berbeda. Semua naturalisasi. Komentator sekaligus pengamat sepak bola Vietnam Quang Huy meminta jangan ada lagi perbandingan antara timnas Indonesia dengan Vietnam. Saat ini kekuatan Indonesia dinilai jauh lebih baik dari Vietnam. Ini karena Indonesia mengandalkan pemain naturalisasi saat tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terbaru, Indonesia menahan Arab Saudi 1-1 dalam laga tandang di Jeddah. Ini dianggap sebagai pencapaian besar. Permainan yang dipertontonkan tim Garuda juga terbilang menonjol. Indonesia bagus, mereka bermain sangat berbeda sekarang karena kekuatan mereka sangat berbeda.
hampir semua pemain naturalisasi, kata Kuang Hui dilansir dari Soha. Mereka juga punya strategi yang sangat jelas untuk mengembangkan sepak bola. Babak final kualifikasi Piala Dunia 2026 semuanya pemain naturalisasi, ucapnya menganalisis. Kebijakan PSSI yang akan mengirim pemain U23 di Piala AFF 2024 juga jadi pembahasan. Dalam pandangan Kuang Hui, permainan Indonesia dengan pemain naturalisasi sungguh berbeda. Di Piala AFF, PSSI memperbolehkan pemain muda dalam negeri untuk bermain. Pemain naturalisasi yang bermain di Eropa hanya bisa kembali sesuai jadwal FIFA Matchday. Pemain naturalisasi Indonesia sudah lebih maju dari kita, Vietnam, jadi jangan bandingkan dengan mereka, ucapnya menghimbau agar tak lagi membanding-bandingkan Vietnam-Indonesia. Pengamat sepak bola Vietnam lainnya Kuang Tung menilai sepak bola Indonesia belum lebih baik dari raksasa sepak bola Asia lainnya. Ujiannya akan tampak saat jumpa Bahrain dan China. Namun, hasil laga melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Rabu, 10/9, akan menjadi ukuran. Jika bisa imbang, apalagi menang, jejak langkah Indonesia akan kian disorot. Indonesia harus menyelesaikan setiap pertandingan satu persatu. Coba selesaikan lawan terdekatnya, misalnya China, mungkin Bahrain, itu prediksi awal, kata Kuang Tung. Namun kenyataannya mungkin saja Indonesia akan membakar panggung dan meraih prestasi baru. Sementara yang lain bagaimana kalau tiba-tiba pemainnya menurun, ujarnya.